Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Irma Nuriski Rahmawati dengan NIM 2005040012, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2020. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis putusan nomor 43-PDT-G-2018-PN Batam, yang mana tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Hukum Dagang Maritim yang diampu oleh Ibu Marniarani SHMH. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita simak pembahasannya. Sebelum itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui terkait duduk perkara pada putusan ini. Yang pertama, penggugat adalah perusahaan jual beli besi tua, sedangkan tergugat adalah perusahaan asuransi. Pada Maret 2016, penggugat mendapat orderan dari PT Shiva Sakti Steel di Jakarta Pusat. Lalu pada 11 Maret 2016, penggugat mengadakan perjanjian angkutan barang dengan PT Fitri Indah Pratiwi dengan surat perjanjian angkutan barang nomor 02 strip AKS garing KJ garing 03 garing 2016 untuk mengangkut pesanan besi tua tersebut. Selanjutnya, penggugat datang ke kantor tergugat di Batam dan mengasuransikan besi tua tersebut sesuai polis asuransi pengangkutan asuransi bintang nomor polis P52203100606000. Tetapi petugas asuransi tidak pernah menyarankan atau menjelaskan produk asuransi kepada penggugat dan juga tidak pernah melakukan pengecekan terkait barang yang akan diasuransikan. Selanjutnya, pada 19 April 2016, Tongkang beserta Takbut berangkat dari Pelabuhan Kijang menuju Merak, Banten. Selanjutnya, penggugat mendapat laporan dari nahkoda Takbut bahwa tongkang yang digunakan untuk mengangkut besi tua tersebut telah tenggelam pada tanggal 2 Mei 2016 pukul 1:45 waktu Indonesia Barat di Laut Jawa dengan laporan kecelakaan kapal nomor KL.205-1-2-KSOP.TPDA-16 yang dibuat pada tanggal 4 Mei 2016. Dari kejadian tersebut, besi tua yang diangkut juga hilang dan menimbulkan kerugian bagi penggugat. Lalu penggugat melaporkan kejadian tersebut pada tergugat. Lalu pada 28 Juni 2016, penggugat mengajukan klaim asuransi kepada tergugat dan mengisi formulir klaim asuransi pengangkut. Terkait pengklaiman tersebut, pada 1 Juli 2016, tergugat menolak untuk pengklaiman asuransi dengan surat nomor 466-SK-CGH-NMV-VII-2016. Selanjutnya, adapun alasan penolakan klaim asuransi oleh tergugat yaitu berdasarkan hasil interview nahkoda terdapat perbedaan informasi posisi koordinat tenggelamnya BG Apol 3005 sehingga sangat kecil kemungkinan mengalami tenggelam. Penerbitan invoice lebih awal dari purchase order dari PT Shiva Steel Saksi yang seharusnya invoice diterbitkan setelah purchase order. Selanjutnya, tidak ditemukan bangkai BG Apol 3005 maupun muatannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil penyelaman pihak salvor yaitu PT Salvindo Perdana Tama yang dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juni 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan loss adjuster tergugat bahwa BG APOL 3005 tidak tenggelam tetapi sedang berada di DS Tanjung Jati, Bangkalan, Kecamatan Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Selanjutnya, perbedaan muatan BG APOL 3005 antara yang tercantum di polis dengan yang ditemukan. Dan yang terakhir, adanya
laporan tenggelam kapal itu tidak benar karena tidak ada bukti dokumen yang nyata. Selanjutnya kita masuk pada dasar hukum. Yang pertama ada pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah dimulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Selanjutnya adanya laporan kecelakaan kapal nomor KL 2.005-1-2-KSOP.TPDN-16 yang tercantum pada tanggal 4 Mei 2016. Selanjutnya ada pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Selanjutnya ada polis asuransi dengan nomor P522100606000 pada tanggal 4 April 2016. Dan yang terakhir adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Selanjutnya kita masuk pada analisis putusannya. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Dari kasus di atas menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya salah satu syarat perjanjian, yaitu suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik. Namun nyatanya penggugat menunjukkan itikat tidak baik. Dalam hal ini terlihat dari bukti-bukti yang dilampirkan oleh para pihak. Sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yaitu pertama tulisan, kedua saksi-saksi, yang ketiga persangkaan, yang keempat pengakuan, dan yang terakhir sumpah. Alat bukti ditempatkan di urutan pertama karena alat bukti memegang peran penting, bahkan dengan kesempurnaan alat bukti tulisan dapat menjadi alat bukti yang menentukan tanpa didukung bukti lainnya yang diajukan di persidangan. Setelah mengamati jawaban tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dan tergugat adalah hubungan tertanggung dan penanggung sesuai dengan polis asuransi pengangkutan asuransi bintang dengan nomor polis P522310060600 pada tanggal 4 April 2016. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, klaim penggugat bahwa tenggelamnya kapal TKAPOL 3005 bertentangan dengan bukti-bukti maupun keterangan saksi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata serta bukti-bukti dan dokumen pemeriksaan
Nyatanya kapal TK APOL 3005 beserta muatannya tidak tenggelam, serta penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya bahwa tergugat telah melakukan perbuatan non-prestasi. Tergugat pun dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga gugatan harus ditolak. Oleh karena itu, akibat dari ditolaknya suatu gugatan tersebut, maka selanjutnya petitum dan selebihnya itu tidak lagi harus dipertimbangkan dan sudah pasti ditolak. Selanjutnya dalam putusan tersebut hakim mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk selamanya, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 986.000. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan dalam menganalisa putusan ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.